Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di dalam pembelajaran pendidikan. Yang Bapak mau tanya kepada kalian, apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah kabar kalian baik semuanya. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, karena sehat itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau sehat mudah untuk beribadah, tapi kalau sakit nantinya sulit untuk beribadah. Ini di rumah aja soalnya, ya kan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Nah, jadi Bapak minta satu orang mewakili untuk berdoa di dekat Bapak. Silakan. Doa awal masuk. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau berisikan kalian dengan kita menyemangati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi dipersilakan untuk kalian berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya. Semangat untuk belajar, kita menyanyikan lagu nasional, wajib nasional. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bersemangat karena kita menyanyikan lagu wajib nasional kita. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Bapak terlebih dulu mau mengabsensi yang Bapak panggil namanya angkat tangan. Misalnya tidak ada, bilang misalnya izin sakit lah. Oke, yang pertama Ahmad Wildan Rajabi. Oke, hadir Ahmad Wildan Rajabi, bagus. Yang kedua Alifa Asya. Oke, bagus, hadir, alhamdulillah. Yang ketiga Anggiani Dainova. Alhamdulillah, hadir. Yang keempat Fatah Sauki Sahid. Alhamdulillah, hadir, Sauki. Yang kelima Raffi Akbar. Sudah, setelah Bapak absen kalian, Bapak mau lihat kerapian kalian. Dipersilakan berdiri, lihat pakaian kalian, karena sikap kerapian ini adalah salah satu kedisiplinan bagi siswa. Bapak lihat, bagus, bagus, bagus. Alhamdulillah sudah rapi semuanya. Oke, dipersilakan duduk. Kemudian setelah kalian melihat kerapian kalian masing-masing, sekarang Bapak minta kalian lihat di samping kalian apakah ada sampah atau tidak. Lihat, ada sampah atau tidak? Cek. Kalau ada, dapat langsung dibuang ke bak sampah. Bawa ke bak sampah, langsung kembali ada di jalannya. Oke, dipersilakan masuk kembali yang sudah selesai. Kalian tadi sudah menjaga kebersihan, sudah kerapian, sudah rapi. Kita langsung memasuki pembahasan kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester genap. Ini adalah pelajaran 10 tentang kisah tauladan Luqman. Nah, jadi ini kisah tauladan Luqman yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an kan itu ada dari juz 1 sampai juz 30. Kalau
surah Luqman ini berada di juz 21. Nah, jadi harus kalian ketahui. Kemudian kita mengenai kisah pembelajaran Luqman, yang pertama kita harus mengetahui dulu kompetensi dasarnya. Nah, jadi ada indikator pencapaian kompetensi namanya. Nah, jadi yang pertama indikator pencapaian kompetensi ini yaitu siswa mampu menjelaskan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, jadi pertama kita lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, nah, jadi siswa nanti meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita nanti sudah mempelajari ini, kalian pasti akan yakin bahwasannya Luqman ini betul-betul ada. Luqman ini benar-benar ada dan ceritanya sudah abadi di dalam Al-Qur'an di juz 21. Oke. Kemudian nomor 2, tujuan pembelajarannya itu menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, jadi di sini nanti kalian bisa lihat Luqman itu adalah orangnya rendah hati, orangnya tidak sombong. Nah, bagaimana nasihat-nasihat itu nanti kalian akan ketahui setelah kita mempelajari materi keteladanan Luqman. Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Dan yang keempat, kalian bisa menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, ini juga kalian bisa menceritakan. Nah, jadi tujuan pembelajaran setelah kalian bisa meyakini, kalian bisa menunjukkan sikap kalian nanti di kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari nanti kalian bisanya sekolah disiplin, kada pengoler, soalnya tidak malas belajar atau tidak membolos. Nah, itu salah satu sikap yang sikap disiplin dan sikap yang ditunjukkan oleh Luqman di dalam kehidupan kalian sebagai siswa di sekolah. Selanjutnya kita memasuki ke materi. Nah, ini materi kita. Siapakah Luqman? Nah, inilah materi yang akan kita pelajari. Nah, ini Bapak akan menjelaskan siapakah Luqman. Nah, Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Yang soleh itu apa? Apa Sogi? Yang soleh itu apa? Soleh adalah berbuat baik. Nah, orang suka berbuat baik. Nah, jadi Luqman ini adalah orang yang selalu berbuat baik. Ia tidak menerima kenabian. Nah, jadi Luqman ini tidak nabi. Tapi Luqman ini menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Luqman ini karena mempunyai banyak anak kecil. Nanti ada dijelaskan di sini. Nah, kemudian Luqman ini dia berkebangsaan Habsyi. Nah, di mana Habsyi itu? Habsyi itu adalah berasal dari kota Sudan. Di mana pulang Sudan itu? Sudan itu letakkan di Afrika Timur. Kalau Habsyi itu istilahnya kayak suku. Kalau kayak kita suku Bugis, suku Banjar. Kalau Luqman ini namanya suku Habsyi. Nah, berasal dari kota Sudan itu namanya. Pekerjaan Luqman itu adalah seorang tukang kayu. Nah, jadi biasanya Luqman itu ke hutan mencari kayu, ya kan, tukang kayu. Kemudian tubuhnya pendek, jadi dia tidak tinggi, tidak besar tubuh Luqman, tapi pendek saja tubuhnya. Kemudian dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Luqman ini mendapat kelebihan dari Allah, yaitu memiliki kekuatan yang diberikan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ada nasihat-nasihat Luqman ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ini kita lanjutkan sedikit. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur. Nah, itu nama-nama bagian Habsyi itu. Kemudian bin Toreh. Nah, dan Toreh bin Nahur merupakan nama dari Azar. Azar ini siapa? Yaitu ayah Nabi Ibrahim.
alaihissalam. Nah, kalian tahu kan Nabi Ibrahim waktu itu ayahnya Azar itu yang suka membuat patung, yang patungnya disembah-sembah. Nah, tekan ini Azar. Nah, Nabi Ibrahim dibakar, akhirnya ini ceritanya di sini. Nah, kemudian Luqman hidup selama 1000 tahun. Nah, panjang umur Luqman nih, karena umur orang yang telah lalu itu panjang umurnya sampai diberi panjang umur itu 1000 tahun. Kemudian Luqman tadi menjadi guru Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini adalah muridnya dari Luqman tadi. Nah, jadi Luqman, Nabi Daud belajar kepada Luqman sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Nah, jadi sebelum Nabi Daud jadi nabi, dia belajar dengan gurunya itu namanya Luqman. Kemudian pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu. Kemudian pekerjaannya selain tukang kayu, tukang jahit. Nah, jadi jahit baju. Dan kemudian juga mengembala domba. Nah, jadi ini pekerjaan Luqman. Selain tukang kayu, Luqman sebagai tukang jahit dan sebagai pengembala domba. Kemudian setelah itu Luqman diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu apa? Dia itu hakim. Nah, akhirnya Luqman tadi diangkat menjadi hakim karena apa? Karena Luqman mendapatkan ilmu dari Allah, yaitu bersifat bijaksana. Nah, jadi Luqman ini adalah orang yang bijaksana. Kemudian Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya itu meninggal dunia. Nah, jadi anak Luqman ini meninggal dunia ketika masih kecil. Nah, siapa anak misalnya ada 5 meninggal semuanya 5 orang, sedih lah. Sedih luar biasa. Luqman juga sedih, tapi Luqman menerima semua itu dengan ikhlas, karena Luqman tadi yakin bahwasanya semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Nah, jadi itu adalah salah satu intisari dari surah Luqman. Selanjutnya kita lihat video yang berikut ini supaya kalian tambah semangat dan tidak mengantuk. Nah, silakan kalian lihat. Adalah anak dari orang Bintare. Sedangkan Abu Bintare ini adalah nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman berkebangsaan Habsyi yang berasal dari kota Sudan. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh. Ia bukanlah seorang nabi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan memberikan hikmah. Tadi kalian telah menonton, telah melihat dan menyaksikan mengenai kisah keteladanan Luqman, yang mana tadi diceritakan tentang Luqman dengan anaknya. Nah, sedang menaiki keledai. Hari ini silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan Sofi mau bertanya. Mengapa Luqman diangkat menjadi hakim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi pertanyaannya, mengapa Luqman diangkat menjadi hakim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, silakan menjawab. Karena Luqman memiliki sifat bijaksana dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena Luqman ini diberi Allah mempunyai sifat bijaksana di dalam dirinya. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa Luqman diangkat menjadi hakim. Kemudian siapa yang lagi mau bertanya? Angkat tangan. Dan siapa namanya? Nak? Anggi, silakan Anggi bertanya. Sebelum diangkat menjadi hakim. Nah, jadi ada pertanyaan Anggi. Yang pertanyaannya, apa pekerjaan Luqman sebelum diangkat menjadi qadhi? Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya, silakan, siapa namanya? Nak? Rusdi, silakan Rusdi jawab pertanyaan dari Ibu. Oke, jadi pertanyaannya Rusdi bahwasanya pekerjaan Luqman tadi sebelum menjadi qadhi yaitu tukang kayu, tukang jahit dan pengembala domba. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, berarti kalian sudah lumayan, sudah mulai mengetahui kisah cerita Luqman. Nah, kemudian kita bisa lihat pembahasan, karena Luqman ini ada di surah Luqman, terdapat di juz 21. Nah, di sini ada salah satu dalil mengenai Luqman yang ada di dalam Al-Quran. Nah, coba kalian lihat, ini dalilnya. Ini ada dua kelompok saja nih. Kelompok pertama, Soki, angkat tangan. Matulian Rajabi, angkat tangan. Oke. Nah, selanjutnya perwakilan kelompok dua orang maju ke depan. Nah, di sini silakan siapa angkat tangan. Nah, lihat saja itu. Kemudian kita mempunyai permainan. Di sini, sudah sini. Nah, ini maju. Ini. Ada tangan, kemudian ada permainan. Nah, ini juga. Nah, ini maju. Sini. Ada juga. Nah, ini selanjutnya ini ada tiga disusun sesuai dengan ayat di belakang. Oke, paham? Jadi ini satu ayat harus disusun dengan artinya, dengan sesuai yang ada di belakang. Paham? Paham? Sekarang Bapak hitung sampai 3, kalian mulai 1, 2, 3, kerjakan. Oke, Bapak yang duluan. Ayo, boleh semangat kawannya. Boleh semangat temannya sampai duluan. Oke. Sudah selesai. Angkat tangannya, sudah selesai angkat tangan. Kelompok sudah. Oke, tadi coba lihat perempuan, Agni. Yang mana yang pertamanya yang mana? Yang mana? Ayat pertama yang mana? Artinya bagaimana? Oke, langsung ke 3 bacakan. Bisa ya? Oke. Oke, silakan diangkat ininya, disampaikan kepada Bapak yang mana ukurannya. Nah, diangkat, lihatkan dengan Bapak. Oke, yang pertama, yang kedua yang mana yang kedua? Angkat lagi, coba lihat. Oke, yang kedua, yang ketiga yang mana? Oke, selanjutnya Soki. Kelompok kedua, jangan tetap di sini. Yang mana yang pertama? Oke, angkat. Bisa dibaca ayatnya, Soki. Bacakan ayatnya. Kalau udah saya Luqman, walau udah saya Luqman mata anis kurulillah. Oke, artinya harus dibaca. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran berikan kepada Luqman yaitu dan kepada Allah. Oke, mantap. Yang ketiga, yang mana yang ketiga? Oke, baca ayatnya. ومن كفر فإن الله غني حميد. Oke, artinya Dan barang siapa yang tidak Alhamdulillah. Oke, kita beri tepuk tangan kedua kelompok yang sudah berani maju ke depan. Dan yang juaranya tadi siapa? Juaranya adalah kelompok perempuan. Oke, kalau
perempuan karena berhasil sebagai juara pertama, jadi dapat rewardnya yaitu buku pelajar, buku tulis. Ya, silakan dipegang, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Kalau kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, maka kita harus menyimpulkan inti dari pembahasan kita hari ini. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Silakan, Sofi, kesimpulan untuk hari ini. Kita harus memiliki prinsip yang kuat dalam melakukan segala perbuatan. Oke, satu yaitu kesimpulan pembelajaran kita yaitu kita harus memiliki prinsip yang kuat dalam melakukan suatu perbuatan. Nah, jadi kita tadi prinsip kita harus kuat di dalam melakukan perbuatan. Walaupun orang macam-macam yang membicarakan kita, tapi kalau kita berbuat baik sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan sosial yang ada di masyarakat, kerjakanlah. Dan yang kedua, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Oke, siapa namanya? Oke, silakan. Atas dia. Oke, jadi kesimpulan kedua dari pembelajaran kita hari ini yaitu semua yang kita lakukan harus diniatkan hanya karena Allah. Seperti kalian hadir ke sekolah itu karena perintah Allah melalui apa yang diminta oleh orang tua. Nih contohnya, nih kita diminta untuk rajin beribadah dan berdoa kepada Allah. Ini salah satu contoh. Kemudian ini adalah perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ini salah satu perbuatan baik. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Yang ketiga, rajin mengaji. Yang keempat apa nak? Yang keempat, rajin belajar. Yang kelima apa? Berangkat Berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih. Ini adalah salah satu kesimpulan kita hari ini nih. Berangkat ke sekolah harus tepat waktu dan selalu bersih. Ini adalah untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, untuk menambah refleksi pembelajaran kita supaya lebih bagus lagi kalian menyerap materi, maka ini tugas untuk minggu depan. Jadi kalian kerjakan di rumah. Itu yang pertama, waktu pelajaran kita sudah selesai, maka kita akhiri dulu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil